Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan adalah kekuatan buat orang percaya, dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang hari Tuhan sertai kami, dan terima kasih kami bersyukur sepanjang malam Tuhan menjaga kami, bangun kami pagi hari dan tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga, melindungi kami, Tuhanlah yang membentengi kami, dan darah Yesus yang menguduskan kami, darah Yesus yang memproteksi kami, sehingga sepanjang hari ini kami aman dalam peluntangan Tuhan yang kuat. Kami doa lewat firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran, dan kami percaya orang berjumpa dengan Tuhan, Dia akan cakap menanggung segala perkara. Dan firman-Mu yang kami dengar menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberi penghiburan buat yang susah, dan melepaskan yang terikat, dan membebaskan yang terbelenggu. Karena itu ya Bapa, beri hamba-Mu hikmat dalam menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hati hamba berasal dari isi hati Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-9. Tema kita hari ini adalah Hosana di tempat maha tinggi. Tema kita pagi hari ini adalah Hosana di tempat maha tinggi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita terambil Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Demikian Alkitab berkata, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Hosana adalah sebuah permintaan. Hosana juga adalah suatu permohonan, dan Hosana juga dapat dikatakan sebuah doa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Hosana memiliki arti save my soul, atau selamatkan kami, selamatkan saya. Jadi ketika orang banyak ini berbondong-bondong dan kemudian berseru Hosana, mereka sedang menyatakan bahwa Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan selamatkanlah saya, Tuhan bebaskanlah kami. Karena pada waktu itu mereka sedang mengalami penjejahan dari bangsa Romawi, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa mereka perlu dibebaskan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara makna kita juga dapat mengartikan bahwa kita dapat berseru kepada Tuhan agar kita terbebas dari dosa, terbebas dari perbudakan dosa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan hari ini setiap mereka sedang menyaksikan program ini dan melihat dan menatap saya berkata, tapi pendeta saya punya dosa banyak banget, tapi pendeta saya punya kesalahan banyak banget, tapi pendeta saya punya dosa susah saya tinggalkan dengan baik. Hari-hari ini kalau kau terikat akan dosa, hari-hari ini kalau kau jatuh dalam dosa, atau hari-hari ini kau hidup dalam dosa, bukan perkara yang mustahil Allah sanggup mengangkat engkau. Persoalannya, maukah engkau kembali, maukah engkau datang kepada Tuhan. Persoalannya, maukah engkau membuka hati, maukah engkau berbalik kepada Tuhan. Itu persoalannya. Tapi kalau hari ini engkau berkata, saya mau Bapak Pendeta, karena itu taruh tangan muda dan berkata, Tuhan saya mau kembali kepada Tuhan, dan biarkan roh Tuhan yang menjamah hidupmu. Sebesar apapun dosamu, yang saya tahu kasih Allah lebih besar daripada dosamu. Sebesar apapun kesalahan yang kau lakukan, yang saya tahu Allah sanggup mengampunimu. Karena itu ketika engkau berseru Hosana, selamatkan saya, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kata Hosana ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Yang pertama yang saya pelajari adalah Allah yang mau mendengar adalah Allah yang mau mendengar seruan kita, Allah yang mau mendengar permohonan kita, Allah yang mau mendengar isi hati kita, Allah yang mendengar keluh kesah kita, dan Allah yang mau mendengar segala sesuatu yang sedang kita alami, kesulitan-kesulitan, badai, pergumulan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mau mendengar. Yang kedua yang saya pelajari, Dia bukan hanya Allah yang mau mendengar, tetapi Dia juga Allah yang mau menjawab doa kita, menjawab permohonan kita, menjawab seruan kita, menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan.
butuhkan, segala sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita sedang sakit, kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjawab doa permohonan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini doa kita belum dijawab, kalau hari-hari ini ada hal-hal yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan belum jawab, yang pertama kita koreksi diri, mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tetapi kalau kita merasa tidak ada yang salah, berarti Tuhan sedang mau menyatakan karyanya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Maka bersabarlah, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan. Karena makin kau mendekat, kau makin dekatkan suara Tuhan, makin kau dekat, kau akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Nah, yang ketiga saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya pelajari bahwa arti dari kata Hosana ini adalah apapun yang sedang kita alami, pergumulan apapun yang sedang kita alami, badai apapun, masalah apapun yang sedang kita alami, kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan berseru, maka kita berkata siapa yang berseru dia akan diselamatkan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, Tuhan memberikan kita keselamatan. Bukan hanya keselamatan, Dia memberikan kita kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah jiwa kita bebas. Bebas dari perbudakan dosa, bebas dari segala rasa intimidasi kesalahan. Kalau hari-hari ini engkau dituduh oleh perasaan-perasaan bersalah, kalau hari-hari ini engkau merasa terintimidasi oleh perbuatan-perbuatan yang salah, maka saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, dengar baik, itu adalah intimidasi setan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau mengaku dosamu, engkau berseru, Tuhan ampuni aku, percayalah dengan iman, Allah akan menyatakan pengampunan. Setelah itu bawa dirimu dekat kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah mengandung banyak janji-janji Tuhan yang dapat menguatkan kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, yang ketiga yang saya pelajari, apapun yang sedang kita alami saat ini kepada Tuhan, berserulah, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan kembali mengingatkan, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Berserulah, karena Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Hari-hari ini kalau kami ada yang berseru karena sakit kami, Tuhan sembuhkanlah yang sakit. Dan kalau hari-hari ini Tuhan mereka sedang mengalami pergumulan masalah rumah tangga, Tuhan tolong dengarlah. Kami percaya bahwa rumah tangga ini, seisi rumah tangga ini akan melayani Tuhan kembali. Kalau hari-hari mereka sedang berdoa bergumul tentang pekerjaan, usaha, bisnis mereka yang saat ini sedang mengalami tantangan, kendala, Tuhan tolong dengarlah seruan mereka. Kami percaya tidak selamanya mereka akan mengalami hal ini. Mereka akan bangkit kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan akan tolong berikan mujizat Tuhan pada mereka. Dan kalau hari-hari mereka sedang berdoa ingin memperbaiki diri, karakter, kehidupan mereka yang emosi menjadi lebih sabar, Tuhan tolong mampukan mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Dan kalau hari ini mereka sedang ingin melakukan hal-hal tertentu dalam pekerjaan mereka, ada deal-deal khusus yang sedang mereka kerjakan, Tuhan tolong campur tangan, dijauhkan kerugian dan diberkatilah mereka. Campur tangan kuasa Tuhan dahsyat atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya, program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Dan saya percaya kita selalu akan diberkati Tuhan, karena ada firman Tuhan bersama dengan kita, haleluya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.